Hai guys, apa kabar kalian? Semoga sehat semuanya ya. Selamat datang di Bang Son Channel. Kali ini saya akan melanjutkan spoiler Donghua Renegade Immortal. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk support channel ini. Let's go! Tanah yang dulu hijau dari aliansi 4 sekta sekarang sepenuhnya putih. Matahari memantulkan salju, menyebabkan silau yang kuat. Jika seseorang melihatnya terlalu lama, mata mereka akan robek karena rasa sakit, atau mereka bahkan mungkin kehilangan penglihatan. Para manusia yang tinggal di Shekyue memiliki cara mereka sendiri untuk melindungi mata mereka. Setelah Shekyue menjadi negara budidaya peringkat 5, dunia fana secara alami menjadi lebih makmur. Di pusat Shekyue adalah Istana Es. Ini adalah tempat paling suci di Shekyue. Itu adalah satu-satunya kultivator transformasi jiwa Shekyue, Li Yuanfeng, yang dibudidayakan sepanjang tahun. Setelah terluka oleh petir Suntai, ia pulih dengan lambat. Ia akhirnya mencapai tahap transformasi jiwa dengan paksa. Sudah sangat beruntung bahwa ia tidak kehilangan nyawanya. Dalam 2 tahun terakhir ini, ia telah mengirim orang ke Gunung Suzaku untuk mendapatkan batu giok langit dari Red Butterfly, tetapi mereka dihentikan di luar setiap saat. Li Yuanfeng sangat bingung. Seiring waktu berlalu, ia menjadi curiga dan membenci Red Butterfly. Bagaimanapun ia terluka karena mencoba membunuh Kang Nu, yang semuanya untuk Red Butterfly. Ia telah menghabiskan 2 tahun ini untuk menyembuhkan luka-lukanya. Berdasarkan perhitungannya, ia akan membutuhkan 1 tahun lagi untuk pulih sepenuhnya. Pada hari ini, di tepi Shekyue, sosok putih perlahan memasuki negara itu. Ia memandang ke arah Shekyue dengan tampilan yang mengingatkan. Four Sect Alliance. Wang Lin menghela nafas dan menghilang ke kejauhan. Ibu kota Shekyue adalah tempat ibu kota dari Four Sect Alliance dulunya. Ada sebuah jalan di kota ini yang mengandung kenangan Wang Lin selama beberapa dekade. Setelah waktu yang sangat lama, matanya dipenuhi dengan melankolis saat ia pergi. Di dalam Istana Es, Li Yuanfeng sedang berkultivasi ketika ia tiba-tiba membuka matanya. Matanya bersinar ketika ia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah luar istana. Li Yuanfeng. Di halaman di luar istana, angin menderu karena salju berterbangan di udara. Sosok ilusi perlahan berjalan melewati secara bertahap menjadi lebih padat. Wang Lin saat ini memiliki ekspresi dingin saat ia melihat Li Yuanfeng yang terkejut. Mata Li Yuanfeng menyusut saat ia menatap Wang Lin. Setelah beberapa saat, ia dengan suram berkata, "Kang Nu." Meskipun ekspresinya tetap tenang, hatinya terkejut. Ia tidak bisa membayangkan bagaimana Kang Nu tidak hanya bisa pulih dari cedera yang disebabkan oleh domainnya hanya dalam 2 tahun, tetapi ia bahkan meningkatkan kultivasinya dari tahap tengah formasi jiwa ke tahap akhir. 2 tahun tidak berarti apa-apa bagi para pembudidaya. Untuk dapat melakukan ini hanya dalam 2 tahun, tidak heran Li Yuanfeng terkejut. Tepat pada saat ini, 3 orang muncul di antara Li Yuanfeng dan Wang Lin. Mereka semua sudah sangat tua. Salah satu tetua berteriak, "Kamu punya nyali untuk menyerang Istana Es dan Salju Shekyue?" Dengan ledakan, retakan-retakan yang tak terhitung muncul di mana Wang Lin melangkah dan cepat menyebar melintasi istana. Wang Lin berbisik, "Hancurkan." Seluruh istana mulai bergemuruh dan kemudian setengah istana runtuh. Ekspresi ketiga tetua itu berubah ketika kekuatan kuat mendorong mereka pergi. Salah satu pria tua memandang Wang Lin dengan ekspresi tidak percaya dan berteriak, "Bisakah kamu mencapai tahap transformasi jiwa?" Kultivator formasi jiwa tingkat pertenahan akan mati dalam 1 pukulan. 2 yang tersisa segera membeku ketakutan. Wang Lin bahkan tidak melihat 2 yang tersisa saat ia berjalan sekali lagi ke arah Li Yuanfeng. Ekspresi Li Yuanfeng gelap ketika tangannya membentuk segel dan menunjuk ke balok es raksasa. Balok segera bergerak melindungi dia. Wang Lin mendengus dan melemparkan pukulan ke balok-balok es. Bang! Bang! Serangkaian ledakan yang menghancurkan surga menggema melalui Shekyue. Gelombang kejutan yang kuat menyebabkan sisa istana pun runtuh juga. Sosok Li Yuanfeng terhembus saat balok es hancur. Mengambang di udara, rambutnya bergerak tanpa angin ketika ia berkata, "Kang Nu, hari ini kamu pasti akan mati." Wang Lin mengangkat kepalanya. Ia memandang Li Yuanfeng dan perlahan berkata, "Hari ini aku akan mengambil jiwamu dan memperbaikinya." Tangan Li Yuanfeng membentuk segel dan kemudian tanda teh raksasa tiba-tiba muncul di depannya. Ia mendorong tanda teh itu ke depan dan mulai turun dari Wang Lin.
Mata Wang Lin dipenuhi dengan niat pertempuran. Ia dengan cepat mengangkat tinjunya dan bertabrakan dengan tanda teh. Bang! Tanda teh yang turun dari langit segera runtuh, dan gelombang kejut mendorong Li Yuanfeng 100 kaki ke belakang. Mata Wang Lin dipenuhi dengan kejut, tetapi lebih banyak dengan rasa takut. Wang Lin mundur 3 langkah. Setiap langkah menyebabkan retakan-retakan yang tak terhitung muncul di tanah. Pertempuran antara keduanya telah menarik perhatian semua orang di Shekyue. Bagi mereka, Li Yuanfeng adalah master sekta seluruh negeri. Selama ia hidup, mereka adalah negara budidaya peringkat 5. Jika ia mati, mereka tidak akan menghasilkan pembudidaya transformasi jiwa lainnya dalam waktu dekat. Yang berarti satu-satunya nasib yang tersisa adalah peringkat negara mereka akan turun. Ekspresi Li Yuanfeng sangat jelek. Ia menatap Wang Lin dan untuk pertama kalinya menganggap Wang Lin musuhnya. Kekuatan kata Wang Lin sebelumnya tidak lebih lemah dari kultivator transformasi jiwa. Li Yuanfeng menarik nafas dalam dan perlahan berkata, "Kang Nu, jangan menyeret orang lain ke dalam pertarungan kita. Kalian semua pergi. Tinggal 5.000 kilometer jauh. Tidak ada satupun yang diperbolehkan mendekat." Penggulidaya formasi jiwa Shekyue semua didukung. Kedatangan mereka tajam, tetapi mereka harus pergi seperti ini. Perbedaan yang mencolok menyebabkan banyak dari mereka merasa pahit di hati mereka dan rasa takut yang mendalam terhadap Wang Lin. Wang Lin melangkah ke depan dan melompat ke arah Li Yuanfeng dengan pukulan. "Li Yuanfeng, hari ini kita akan menyelesaikan masalah ini dari 2 tahun yang lalu." Saat Wang Lin berteriak, ekspresi Li Yuanfeng suram saat ia dengan cepat mundur. Tangan kanannya menampar tasnya dan sebuah drum hitam kecil muncul. Begitu keluar, drum mulai berdeguk. Lagu ini sangat aneh. Ia tidak terdengar seperti pukulan gendang, melainkan seperti detak jantung. Saat suara bergema, Wang Lin merasakan detak jantungnya dipengaruhi oleh suara ini. Ekspresinya tetap tenang saat ia menyelesaikan pukulan. Ekspresi Li Yuanfeng berubah. Pemukulan drum menjadi lebih keras dan lebih cepat. Wang Lin mengadu. Kekuatan misterius yang mempengaruhi detak jantungnya segera hancur, dan tinjunya mendarat di drum kecil. Bang! Li Yuanfeng mundur sekali lagi. Drum berubah menjadi debu dan menghilang. Ekspresi Wang Lin gelap saat ia mendekat. Saat Li Yuanfeng mundur, kedua tangannya membentuk segel dan menekannya di dadanya. Ia tiba-tiba meludahi secerbi sinar cahaya keemasan. Cahaya keemasan dengan cepat berubah menjadi raksasa es setinggi 1.000 kaki, dan kemudian Li Yuanfeng menghilang menjadi raksasa es. Mata Wang Lin menjadi serius. Raksasa es ini tampak hampir sama persis dengan yang digunakan kupu-kupu merah, tetapi lebih kecil. Itu melangkah ke depan saat mengaung dan menerbang ke arah Wang Lin. Mata Wang Lin diliputi cahaya misterius. Tubuh dewa kuno hanya kalah dari utusan hebat. Ia tertawa saat ia menuju raksasa es itu. Bang! 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 Serangkaian tabrakan terjadi antara tinju Wang Lin dan raksasa es. Tanah hancur ketika Dewa Kuno Bintang 3 sudah memiliki kekuatan yang tak terbayangkan. Jadi ia bahkan tidak merasakan sakit apapun. Setiap pukulan hanya membuat tangannya terasa sedikit gatal. Setiap pukulan akan menyebabkan retakan kecil muncul di raksasa es itu. Dan setelah setiap pukulan, ia akan mengeluarkan raungan marah saat ia melangkah ke belakang. Li Yuanfeng, hari ini kamu akan mati. Bang! Li Yuanfeng mundur sekali lagi. Lebih banyak retakan muncul di raksasa es. Hancurkan! Wang Lin mengaung, dan kemudian ia tiba-tiba menyerbu dan menabrak dada raksasa es itu. Serangkaian bunyi retak datang dari raksasa es. Potongan-potongan es berjatuhan hingga seluruh tubuhnya runtuh. Li Yuanfeng batuk semulut darah saat ia terbang keluar. Matanya memerah saat ia berteriak. Jika bukan karena lukaku belum sembuh, bagaimana mungkin aku bisa membiarkanmu mempermalukanku? Lupakan saja. Aku akan mempertaruhkan level kultivasiku untuk membunuhmu hari ini. Selain dari domain mereka, para pembudidaya transformasi jiwa juga bisa menggunakan energi spiritual celestial. Mata Li Yuanfeng suram. Tangannya membentuk segel dan kemudian kekuatan misterius mengelilingi dia saat daun teh muncul di sekitarnya. Daun teh ini semuanya tampak berkualitas tinggi dan aroma eksotis mulai menyebar dari mereka. Domain mengambil bentuk fisik. Mata Wang Lin menyala. Ketika ia terkena tanda teh Li Yuanfeng sebelumnya, ia punya ide. Pada saat ini, dengan serangan domain Li Yuanfeng, Wang Lin mendapatkan jawaban atas pertanyaannya. Dalam kenyataannya, selain balas dendam, pertempuran dengan Li Yuanfeng juga Wang Lin mempersiapkan dirinya untuk tahap transformasi jiwa. Setelah mencapai tingkat kultivasi saat ini, memahami surga adalah salah satu cara untuk menembus, tetapi melawan kultivator transformasi jiwa adalah cara lain untuk memahami wilayah kekuasaannya. Menatap daun teh di sekitar Li Yuanfeng, Wang Lin menarik nafas dalam, dan jiwa asalnya menyebar dari tubuhnya untuk berkomunikasi dengan langit dan bumi.
Ruang itu sudah disegel oleh Li Yuanfeng, tetapi celah terbuka di ruang seakan-akan ada sepasang tangan merobek langit, dan masa gas abu-abu keluar dari celah itu. Kemudian gulungan raksasa yang menutupi sebagian besar langit tiba-tiba muncul. Gulungan reinkarnasi hidup dan mati. Sekarang tubuh asli dan avatarku telah bersatu, apakah domainku juga akan berubah? Wang Lin memikirkan gambar yang muncul di belakang tubuh aslinya ketika ia berperang melawan utusan hebat. Jantungnya berdetak sangat kencang. Kemudian 3 bintang dengan cepat muncul di dahinya dan mulai berputar. Segera sebuah sosok raksasa perlahan muncul di belakang tubuhnya. Adegan aneh ini menyebabkan Li Yuanfeng menatap langit dengan tercengang. Ia tidak bisa berbicara untuk waktu yang lama. Meskipun ia tahu bahwa domain Kengnu adalah hidup dan mati, sekarang ia tiba-tiba melihat sosok ini, hatinya mulai bergetar. Apa? Domain apa ini? Wang Lin menarik nafas dalam. Ia tidak berpikir bahwa domain avatarnya gambar dewa kuno bisa bekerja sama seperti ini. Ia menunjuk Li Yuanfeng. Sosok raksasa itu menggoncang gulungan, menyebabkan sejumlah besar gas abu-abu muncul. Gas itu berubah menjadi sosok ilusi yang mirip dengan utusan hebat. Ia benar-benar terbuat dari gas abu-abu. Sosok itu dibebani ke arah Li Yuanfeng. Perasaan bahaya seperti ketika ia dikejar oleh kilat suntai muncul di hatinya. Ia tidak ragu untuk berteriak, "Teh domain." Pada saat itu, daun teh di sekitarnya tiba-tiba tumbuh dan berubah menjadi bunga teh. Aroma misterius itu semakin kuat. Sosok ilusi tiba dengan cepat dan Pada saat ini, daun teh di sekitarnya tiba-tiba tumbuh dan berubah menjadi bunga teh. Aroma misterius itu menjadi semakin kuat. Sosok ilusi dengan cepat tiba dan bertabrakan dengan bunga teh. Sosok itu dengan cepat menghilang, tetapi bunga-bunga teh juga runtuh. Keruntuhan ini terjadi dalam sekejap. Semua bunga teh menghilang begitu cepat sehingga rasanya tidak pernah ada. Aura domain yang menutupi area itu juga menghilang. Pada saat yang sama, Wang Lin merasa jiwa asalnya menjadi lemah. Seolah-olah semacam kekuatan telah ditarik darinya. Gulungan reinkarnasi hidup dan mati menghilang, dan sosok itu juga perlahan menghilang. Wajah Li Yuanfeng pucat. Anda tidak berada pada tahap akhir formasi jiwa. Domain Anda telah mencapai tahap transformasi jiwa. Wajah Li Yuanfeng menunjukkan rasa sakitnya saat menatap Wang Lin, tetapi matanya dipenuhi kegilaan. Energi spiritual celestial, Li Yuanfeng memutuskan untuk mengabaikan cedera di tubuhnya dan menggunakan energi spiritual celestial. Sepotong kecil giok langit muncul di tangannya, dan kemudian energi spiritual celestial di tubuhnya mulai bergerak. Pada saat ini, sebagai hasil dari Li Yuanfeng menggunakan semua energi spiritual celestial di tubuhnya, tekanan kuat muncul darinya. Wang Lin menampar tasnya dan bendera jiwa muncul. Dengan mengibaskan bendera jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya keluar, membentuk massa gas hitam di sekelilingnya. Pada saat yang sama, bendera pembatasan juga muncul. Dengan gelombang, batasan yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar. Melihat dari kejauhan, Wang Lin ditutupi oleh pusaran gas hitam seperti badai. Li Yuanfeng menatap Wang Lin dan tersenyum. Tangannya membentuk segel dan kemudian bola es yang tak terhitung jumlahnya muncul. Ini adalah teknik yang paling umum di Xieyu. Hampir semua orang tahu itu. Tetapi bola-bola es ini berisi kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Cheng Niu, terima kematian, teriak Li Yuanfeng saat dia mendorong tangannya ke depan. Pada saat ini semua bola es bergetar dan melesat ke arah Wang Lin. Jiwa dan batasan tidak bisa memperlambat bola es sama sekali. Wang Lin bisa merasakan energi spiritual celestial di dalam masing-masing bola es itu. Hanya saja tidak banyak di dalamnya. Mari kita lihat seberapa kuat energi spiritual celestial yang hanya sedikit ini. Dia menyerbu keluar dari massa gas hitam dan meninju bola es. Bum bum bum. Suara yang menghancurkan bumi yang semua Xieyu dan negara-negara sekitarnya menyebar, seluruh tanah Xieyu mulai menghancur, dan lapisan salju yang tebal mulai runtuh. Tubuh Wang Lin dengan cepat mundur. Tangan kanannya sedikit bergetar, lapisan es muncul di tinjunya tetapi dengan cepat menghilang. Jika aku bisa mencapai tahap transformasi jiwa dan mengendalikan energi spiritual celestial, bendera jiwa dan bendera pembatasan akan semakin kuat ketika energi spiritual celestial dimasukkan ke dalamnya. Juga pedang celestial, jika energi langit dimasukkan ke dalamnya, akan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Cheng Niu, mati untukku! Mata Li Yuanfeng memerah, pembuluh darahnya melotot, dan ekspresinya sangat tajam. Namun tubuhnya gemetaran. Ini adalah tanda dia terlalu banyak menggunakan energi spiritual surgawi. Tubuh Wang Lin menabrak tanah seperti meteor dari bola-bola es yang bertabrakan dengannya, menciptakan kabah raksasa di tanah. Teknik jiwa pembudidaya transformasi memang misterius, tetapi jumlah energi spiritual surgawi di dalam bola es Anda terlalu sedikit.
Suara dingin datang dari kawah saat sosok Wang Lin perlahan naik. Pakaiannya agak rusak, tapi matanya cerah. Ekspresi Li Yuanfeng jelek saat melihat Wang Lin. Dia mengeluarkan sepasang lonceng perunggu, lalu dia meludahkan seteguk darah ke lonceng perunggu. Saat Wang Lin melihat sepasang lonceng perunggu itu, dia segera mengenali mereka sebagai harta yang menciptakan sosok yang menyebut dirinya Si Tunan. Matanya langsung menyala. Tangan Li Yuanfeng membentuk segel dan dia berteriak, "Segel!" 2 lonceng perunggu segera tumbuh. Kabut hitam tebal keluar dari kedua lengan. Kabut yang mengandung energi in tebal cepat menyebar. Kedua sosok itu tidak memiliki wajah yang jelas. Begitu mereka muncul, mereka menuju Wang Lin. Namun bahkan sebelum mereka tiba, aura dingin bisa dirasakan. Mata Wang Lin menyala. Tangannya membentuk segel dan menunjuk ke lengan. Sinar energi spiritual dengan cepat melesat keluar dan mengelilingi kedua lengan yang terputus. Wang Lin berteriak, "Segel!" Energi spiritual dengan cepat berubah menjadi rantai dan mengunci kedua lengan ke atas. Semua ini terjadi dalam sekejap mata. Wajah Li Yuanfeng memucat. Dia berbalik untuk melarikan diri tanpa ragu-ragu. Bagaimana mungkin Wang Lin membiarkannya melarikan diri? Menggunakan kecepatan tubuh dewa kuno itu, Wang Lin dengan cepat tiba di sebelah Li Yuanfeng dan melemparkan pukulan. Bang! Li Yuanfeng batuk darah dan tubuhnya terlempar ke belakang seperti meteor. Wang Lin mengambil langkah lagi dan muncul di atas Li Yuanfeng. Dia meraung saat melemparkan pukulan lagi. Kali ini tubuh Li Yuanfeng terbang lurus ke bawah dan menabrak tanah. Darah keluar dari mulut Li Yuanfeng dan penglihatannya buram, tapi masih ada jejak kedengkian di dalamnya. "Bahkan jika aku mati, aku akan menyeret kamu turun." Li Yuanfeng meraung. Matanya merah dan kekuatan destruktif yang kuat muncul darinya. Wang Lin tidak panik sama sekali, tetapi dengan tenang berkata, "Penghancuran diri seorang pembudidaya transformasi jiwa. Li Yuanfeng, saya hanya bisa merobek ruang terbuka dan pergi, tetapi seluruh negara Shuewei harus mati bersamamu." Setelah beberapa saat, dia tersenyum pahit. Tidak dipastikan apakah dia bisa melukai Cheng Niu atau tidak, tapi Shuewei pasti akan hilang dari planet ini. Matanya menjadi serius. Dia memandang Wang Lin, mengambil nafas dalam dan berkata, "Orang tua ini mengakui kekalahan, tetapi negara Shuewei tidak ada hubungannya dengan ini. Jika Anda bersedia membiarkan mereka pergi, orang tua ini akan membiarkan Anda menghukum saya sesuai keinginan Anda." Mata Wang Lin dingin saat dia menunjuk ke arah Li Yuanfeng. Dia mengaktifkan teknik ekstraksi jiwa dan sinar energi spiritual mendarat di antara kedua alis Li Yuanfeng. Li Yuanfeng tidak melawan, namun malah mendesah lembut. Dia memandang sekeliling yang sudah dikenalnya, kemudian menutup matanya. Sebuah bola cahaya ungu dan emas terbang keluar dari antara kedua alisnya. Jiwa transformasi fragmen jiwa. Mata Wang Lin menjadi serius. Saat tangannya terulur, dia segera menangkap pecahan jiwa itu, menyegelnya dan menyimpannya di dalam tasnya. Pemimpin satu generasi, Li Yuanfeng mati seperti ini. Semua pembudidaya formasi jiwa melihat pertempuran sebelumnya melalui indera diwa mereka. Mereka melihat Li Yuanfeng mati, dan gelombang kemarahan muncul di hati mereka. Saat Wang Lin melayang di langit, akal diwanya menyapu Shuewei dan mengirimkan pesan. Mulai hari ini dan seterusnya, tidak ada formasi jiwa dan pembudidaya yang diizinkan ada di Shuewei. Domain dalam jiwa asal Wang Lin diaktifkan kembali, dan gulungan reinkarnasi hidup dan mati muncul di langit sekali lagi. Lebih dari 10 sinar gas abu-abu melesat keluar dan memasuki tubuh setiap pembudidaya formasi jiwa di Shuewei. Segel! Dengan hanya satu kata, semua pembudidaya formasi jiwa memiliki kultivasi mereka di segel, seperti bagaimana Li Yuanfeng menyegel kultivasi Wang Lin. Setelah pertarungan ini, kabar kemunculan kembali Cheng Niu dengan cepat menyebar. Posisinya sebagai yang terkuat di bawah tahap transformasi jiwa semakin kokoh, dan beberapa bahkan percaya bahwa dia telah mencapai tahap transformasi jiwa. Dan secara paksa membuat negara budidaya peringkat 5 jatuh 2 peringkat menjadi peringkat 3. Hal-hal ini menyebabkan semua orang yang mendengarnya menjadi kaget dan pucat. Dan cerita pun bersambung ya guys. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di episode selanjutnya.